Pemirsa, mulai hari ini 31 Mei 2022, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mencabut subsidi minyak goreng curah. Kebijakan subsidi tidak lagi dilanjutkan dan diganti dengan dua kebijakan baru, yaitu kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri dan kebijakan penjualan dalam negeri sesuai ketentuan. Meski subsidi minyak goreng dicabut per hari ini, Kementerian Perindustrian memastikan harga minyak goreng curah akan tetap stabil di kisaran harga eceran tertinggi. Pencabutan subsidi seiring klaim bahwa harga minyak goreng curah di pasaran sudah mulai turun dan terjangkau. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan kebijakan yang mewajibkan produsen memasok kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuan atau DMO dan juga kebijakan penjualan dalam negeri sesuai ketentuan atau DPO. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan ketersediaan minyak goreng curah karena program pengendalian harga tetap berjalan. Salah satu program minyak goreng rakyat yang akan menjangkau 1.200 titik di Indonesia. Program minyak goreng curah bersubsidi berakhir hari ini 31 Mei 2022. Sementara berdasarkan data PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, sampai terbitnya terminasi subsidi minyak goreng curah, rata-rata harga minyak goreng curah skala nasional adalah Rp18.000. Maksud kami Rp18.700 per kilogram. Dari HET sebesar Rp15.500 per kilogramnya. Sementara itu sebelumnya DPR menyebut pemerintah akan mengganti program subsidi ini dengan subsidi yang lebih ke hulu dan menyeluruh untuk semua jenis minyak goreng, yakni penerapan Domestic Market Obligation atau DMO, crude palm oil atau CPO dengan harga DPO. Apa saja pertimbangan di balik ini? Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Dirjen Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Andika, Dedi Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI, dan Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Baik, saya ke Pak Putu Juli Andika terlebih dahulu. Pak, sebenarnya apa pertimbangan dari Kementerian Perindustrian menghentikan program subsidi minyak goreng curah ini, Pak? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah sebenarnya ini akan terus menyediakan minyak goreng seharga 15.500 per kilogram atau Rp14.000 per liter. Nah, tadi yang berbeda itu adalah programnya. Yang berbeda adalah programnya. Kalau kemarin itu adalah programnya itu jadi selisih antara harga keekonomian, harga acuan keekonomian dikurangi dengan harga eceran tertinggi, itu dibiayai, selisihnya itu dibiayai BPDPKS. Karena yang ke depan ini sesuai dengan kebijakannya, kewajiban pasok dalam negeri atau DMO ini nanti akan menjadi tanggung jawab produsen yang melakukan ekspor. Tapi harga di masyarakat itu tetap dengan harga yang HET ini. Jadi kenapa ini dilakukan? Pertama, bahwa itu dipandang lebih simpel, dan itu bisa secara langsung sebagai pengorbanan dan keikutsertaan dari perusahaan industri dan eksportir. Mungkin itu Pak Wilson. Baik, tapi seperti apa nanti pengawasannya, Pak? Karena saat ini saja ternyata di pasaran rata-rata harga ini ada di Rp18.700. Bahkan di beberapa pasar seperti di Pasar Sidoarjo, lalu ada Pasar Purwakarta ini hingga Rp18.000 per liter, bukan per kilogram, per liter. Nah, jika ini nanti ternyata sudah dicabut, pengawasannya seperti apa, Pak? Untuk memastikan harga HET ini tetap di harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram nantinya, Pak Putu? Ya. Dari rapat-rapat disepakati nanti akan aparatur penegak hukum ini akan banyak dilibatkan dan diintensifkan, ya, dan juga koordinasi dengan Pemda dan juga kementerian dan lembaga terkait. Jadi ini akan lebih diintensifkan karena kalau kita lihat sekarang posisi sekarang
itu dari Satgas Pangan ini dari 1.914 titik yang diperiksa itu stoknya aman, Pak. Kecuali di Papua, Papua pun sudah kita kirim. Jadi semua provinsi stoknya aman dari pantauan Satgas Pangan. Jadi semestinya penegakan hukum ini sudah bisa dilakukan lebih intens lagi. Nah, di samping itu nanti ada platform digital. Jadi platform digital mulai dari tata kelola produksinya sampai dengan distribusinya, di mana ini closed loop. Jadi pengiriman dari produsen ke distributor, distributor ke retailer atau pengecer, dan transaksi di pengecer itu akan didaftarkan melalui sistem, sehingga ini pemantauannya akan lebih komprehensif dan lebih bisa dicek per titik-titik transaksi. Mungkin demikian, Pak Wilson. Baik, saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, seperti apa nanti pengawasan dari pihak DPR agar kebijakan-kebijakan yang baru saja dirubah oleh Kementerian Perindustrian ini bisa teraplikasi dengan baik di seluruh pasar dan merata, Pak? Saya kira gini ya, pertama saya mau katakan saya setuju itu dicabut subsidi minyak goreng. Karena apa? Terbukti tidak efektif dan itu bukan jalan keluar yang paling efektif untuk menekan harga. Kalau kita mau menekan harga, sudah benar kita melakukan DMO dan DPO. Persoalannya kemudian adalah siapa yang menguasai itu DMO. Siapa yang kemudian bertanggung jawab mengalirkannya hingga ke produsen, ke konsumen gitu loh. Nah, terus harga acuannya apa? Ini yang menurut saya tidak banyak diperbincangkan. Sepanjang rujukan harga CPO-nya itu masih harga internasional, ya sulit mencapai harga 14.000 itu, Pak. Itu hil yang mustahil kalau menurut saya. Jadi harus dibedakan. Gini, pemerintah itu harus fokus pada minyak goreng curah kalau memang masih diizinkan minyak goreng curah. Dan minyak goreng kemasan sederhana, di situ saja. Di luar itu silakan dengan mekanisme pasar. Nah, DMO ini kan harganya harus ditentukan. Apakah harga internasional? Ya tidak akan pernah turun itu harga. Kalau acuannya ke sana, ya itu menurut saya sih hampir tidak mungkin terjadi. Tetapi pemerintah harus menentukan harga. Itu adalah harga keekonomian. Apa saja komponen pembentuk harga keekonomian itu, itulah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk DMO yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk dua produk tadi, minyak curah dan minyak kemasan sederhana. Dua-duanya, satu bagi usaha kecil, satu bagi rakyat miskin. Jadi tidak ada perlu subsidi-subsidi yang di situ, gitu loh. Nah itu dulu hulu persoalan yang harus dibereskan menurut saya. Lalu kedua, ya kalau barangnya sudah ada, dikuasai oleh negara, dialirkan ke pabrik-pabrik minyak goreng, distribusinya diawasi, dikontrol oleh negara sampai ke tempat yang benar, maka harganya tidak akan tinggi. Itu mekanisme sederhana gitu loh. Jadi harus dipisah ini, karena kan tidak semua rakyat harus diurusin urusan minyak goreng. Menengah ke atas kalau cuma naik 5.000, 10.000 tidak terlalu berpengaruh bagi mereka, karena tahu konsumsi minyak goreng mereka paling 1 minggu, 2 minggu, sekilo atau 2 kilo. Yang menjadi perhatian pemerintah kan harusnya ada pada minyak goreng curah dan kemasan sederhana. Baik. Disitulah. Dan jangan lagi lah ada subsidi-subsidian kayak begitu. Baik. Ini negara punya lahan, ya orang berinvestasi punya kewajiban. Cuma kan jangan juga nanti rakyat petani kecil juga ikut dapat imbasnya. Gitu loh. Jadi perusahaan-perusahaan ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan mana saja, skala seperti apa saja, ya apakah luasan areal produksi dan sebagainya, ya itu yang kemudian, dan eksportir itu yang kemudian harganya tentukan pemerintah. Jangan pakai harga internasional. Baik Pak Putu, siapa yang menguasai DMO dan seperti apa menerapkan harga acuannya ini Pak? Apakah sama dengan HET sebelumnya atau nanti juga akan ada perubahan setelah ini? Ini semestinya kita ngajak Kementerian Perdagangan di sini.
Tapi kami akan coba menyampaikan sedikit dari rapat-rapat itu nanti akan ditentukan ya berapa besar kewajiban pasok dalam negeri atau DMO, dan juga nanti harga baik untuk CPO ya maupun untuk minyak goreng ini akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Baik. Ya, sehingga tercapai harga yang diharapkan yaitu di HET. Baik. Dan sedikit lagi, dan dengan DMO ini diharapkan kalau sekarang itu per harinya itu sekitar 8 sampai 10 8 sampai 9 ribu ton per hari. Nanti setelah DMO ini diharapkan bisa meningkat menjadi 10.000 sampai 12.000 ton per hari suplai minyak gorengnya. Mungkin demikian Pak Wilson. Baik, saya ke Pak Eko. Pak Eko, saat ini memang harga minyak HET ternyata masih belum merata. Dengan adanya kebijakan baru ini, seperti apa nanti masyarakat ini bisa bersikap? Karena ternyata di harga ada yang 14.000, masyarakat mengantri untuk membeli agar stok untuk mereka masing-masing banyak. Sementara di sisi lain ada harga yang ternyata masih di angka 18 ribuan, Pak. Iya, baik Mas Wilson ya. Jadi melanjutkan ya dari tadi Pak Putu dan juga Pak Dedi ya. Jadi kalau menurut saya nih memang salah satu celah kebijakannya itu adalah di rantai distribusinya begitu. Jadi tadi saya juga sepakat bahwa kalau ini ternyata sudah disubsidi dan ternyata harganya belum mencapai seperti HET, ya berarti ini tidak efektif dan memang harus ada perubahan instrumen kebijakannya ya. Nah, dikembalikan kepada DMO dan DPO. Nah, problemnya sekarang adalah karena di level hulunya ini yang menguasai barang ini bukan pemerintah, dan nanti juga akan ada aspek lain, yaitu adalah tadi aspek rantai distribusinya begitu, untuk pengawasan, memastikan bahwa ketika di hulu memang sudah katakanlah tadi ya produksinya bisa meningkat seperti yang direncanakan tadi begitu, naik sekitar 1.000 sampai 2.000 ya per hari, ton per hari. Nah, itu kemudian bagaimana segera mengalirkan ke bawah ya. Mungkin tadi ada aplikasi atau kemudian ada petugas begitu ya yang mengawasi, tapi kan ya kita tahu bahwa kalau kita mengandalkan petugas tentu akan ada apa ya, katakanlah mungkin juga area yang diawasi dan lain-lain, itu menjadi katakanlah tantangan tersendiri ya. Yang kedua juga pendekatan yang semacam ini ya secara apa ya, kalau kita bicaranya ini adalah komoditas ya, produk yang dikonsumsi masyarakat hampir di semua lapisan gitu ya, itu mungkin juga akan apa ya, ada hal-hal yang sifatnya secara sosial mungkin juga tidak tepat ya, itu yang jadi problem. Tapi soal tadi aplikasi itu mungkin akan membantu begitu, tapi balik lagi begitu, kalau menurut saya untuk memastikan di HET katakanlah 14.000 per liter itu ya memang distribusi dan juga dari hulunya itu adalah mekanismenya tetap katakanlah misalkan menggunakan BUMN begitu, karena yang memungkinkan cuma itu. Kalau bertumbuh ke swasta memang tadi ya ada problem-problem mungkin di dalam kecepatan begitu untuk mendistribusikan. Saya rasa itu Mas Wilson ya. Baik, mengenai aplikasi dan sistem informasi akan kita bahas Bapak-Bapak usai jeda. Tetaplah bersama kami karena MNC News Now masih akan kembali usai jeda dengan dialog yang sama.